Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning SMKN 1 Tambaboyo. Kali ini kita akan belajar cara menghitung subnetting. Syarat untuk bisa menghitung subnetting, kalian harus tahu dulu apa itu IP address. Dan di sini kita tidak akan belajar IP address. Kita langsung membahas ke subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting yaitu merupakan teknik pemecahan jaringan besar ke jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Pada IP address itu terdapat dua bagian, yaitu ada host ID dan network ID. Kalau network ID adalah identitas dari sebuah jaringan, kalau host ID adalah identitas dari sebuah host atau klien. Di sini yang kita akan langsung belajar cara menentukan sebuah network dari sebuah host. Contoh adalah terdapat sebuah IP 192.168.20.128. Bagaimana cara menemukan network ID dari 192.168.20.128? Kita rubah bilangan desimal ini ke bilangan biner. Hasil dari konversi bilangan desimalnya adalah ini. Kemudian berapakah net masknya dari 192.168.20.128? Karena di sini tidak ada slash-nya, berarti di sini adalah kita anggap dia /24. Karena kenapa kok /24? Karena di sini dia 192. Kalau 192 dia termasuk kelas C. Kalau kelas C berarti dia adalah host ID-nya adalah oktet yang keempat. Oktet yang keempat berarti dia mulainya adalah dari /24. Berapakah subnet mask dari 192.168.20.128? Net masknya adalah 255.255.255.0. Jangan lupa kita konversikan karena tujuan kita tadi adalah mau mencari network ID dari 192.168.20.128. Caranya gimana setelah kita konversikan kedua bilangan ini? Kita akan membuat operasi AND. Kalau operasi AND itu adalah jika kedua bilangannya benar, maka hasilnya adalah benar. Jika kedua bilangan salah satu bilangannya adalah salah, 0 dan 1 di sini, maka dia hasilnya adalah salah. Jika keduanya adalah salah, maka hasilnya adalah salah. Jadi hasil dari operasi AND dari kedua bilangan biner tersebut adalah ini. Jika ini kita konversikan, hasilnya adalah ini. 192.168.20.0. Itu adalah network ID dari 192.168.20.128. Apa itu network ID? Network ID itu adalah IP awal pada sebuah subnet atau segmen. Atau identitas, karena identitas sebuah jaringan dia harus berada di awal. IP awal pada sebuah segmen. Di sini. Kemudian contoh lagi. Terdapat 3 buah IP, 192.168.2.200, 192.168.202, dan yang ketiga adalah 192.168.2.20. Manakah IP yang berada pada satu segmen? Caranya sama, kita konversikan ketiga IP ini ke dalam bilangan biner, kemudian kita cari subnet masknya, kemudian kita binerkan juga, kemudian kita buat operasi AND. Pertama, kita akan membuat konversi 2.200, 192.168.2.200. Ini adalah hasilnya. Kemudian net masknya berapa? Net masknya adalah ini sama. Kemudian kita buat operasi AND. Hasilnya adalah ini. Kalau kita konversikan adalah ini, 192.168.2.0. Lakukan cara yang sama untuk IP yang kedua dan IP ketiga. Hasilnya adalah ini. Kembali ke pertanyaan, siapakah yang berada dalam satu segmen? Dari 3 IP ini, siapakah yang berada dalam satu segmen? Di sini, network ID-nya ada, yang pertama adalah 20. Yang kedua adalah 200.0. Yang ketiga adalah 20. Sudah kelihatan siapa yang berada dalam satu segmen, yaitu IP yang ketiga dan IP yang ke-1. IP yang kedua, dia tidak berada dalam satu segmen. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah jaringan dengan menggunakan 192.168.2.0, kita tidak usah menggunakan yang ini,
karena dia pasti tidak akan bisa terhubung, kecuali dengan adanya perangkat tambahan. Jadi yang bisa terhubung atau yang berada dalam satu segmen yaitu adalah IP 192.168.2.200 dan 192.168.2.0. Kemudian yang kita akan ngomong dengan prefix atau CADR atau /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30. Contoh, di sini adalah ada IP 192.168.100.33/24. Siapakah /24 ini? /24 ini adalah banyaknya nilai 1 atau nilai aktif pada subnet mask. Banyaknya nilai aktif. Kemudian kita konversikan, kita buat binernya. Di sini karena 24 berarti di sini adalah oktet pertama nilainya adalah 1, oktet kedua nilainya 1, oktet ketiga nilainya juga 1. Oktet yang keempat itu yang baru dikatakan /24 karena 3 kali 8 di sini hasilnya totalnya adalah 24. 2 kali 8 24. Di sini masih 0 karena host ID-nya adalah di ini yang kita pakai nanti. Jika ada sebuah pertanyaan, berapa nilai subnet mask-nya di sini? Nilainya pada waktu ini kita akan konversikan, nilainya adalah 255, 255, 250. Jadi subnet mask dari 192.168.100.33 ini adalah 255, 255, 255, 0. Yang depan ini dia adalah IP address. Ini adalah IP address-nya, ini adalah net mask-nya. Kemudian berapakah jumlah host-nya? Rumus mencari jumlah host itu adalah 2 pangkat X. Siapakah X? X adalah banyaknya nilai tidak aktif pada subnet mask. Nilai tidak aktif pada subnet mask atau nilai 0 pada subnet mask. Tadi subnet mask-nya itu adalah yang ini. Yang saya kasih warna biru itu adalah subnet mask. Jadi berapa nilai X-nya? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini jumlah tidak aktifnya, nilai 0-nya itu adalah 8. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 8 sama dengan 250. Itu adalah jumlah host pada /24. Kemudian, berapakah jumlah host yang bisa digunakan? Jumlah host yang bisa digunakan adalah berapa? Rumusnya adalah 2 pangkat X min 2. Kenapa kok di min 2? Karena min 2 digunakan 1 untuk network ID dan satunya untuk broadcast ID. Network ID adalah sebuah identitas dari sebuah jaringan dan broadcast ID adalah identitas untuk penyiaran. Network ID berada pada awal sebuah IP, sebuah network. Kemudian broadcast ID dia berada di paling akhir. Network ID di pertama dan broadcast ID yang terakhir. Berapakah jumlah host yang bisa digunakan pada /24? /24 ini adalah 2 pangkat 8 sama, dia tidak aktifnya adalah 8, kemudian dikurangi 2, hasilnya adalah 254. Ini adalah jumlah host yang bisa digunakan pada /24. Kemudian, berapakah jumlah subnet atau segmen atau jaringan yang terbentuk? Rumusnya adalah 2 pangkat Y. Siapakah Y? Y adalah banyaknya nilai aktif pada subnet mask. Banyaknya nilai aktif pada subnet mask. Karena di sini adalah /24. Berarti yang ini kita tidak pakai. Yang ini kita tidak pakai karena kita menggunakan kelas C. Jadi kini yang 3 oktet pertama kita nggak pakai. Yang kita pakai hanya oktet terakhir karena dia kelas C. Berapakah nilai aktifnya? Di sini nilainya tidak ada yang aktif, semuanya 0. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan. Untuk /24, berapakah jumlah hostnya? Jumlah hostnya adalah 256. Kemudian berapakah jumlah jaringannya? Jumlah jaringannya dia cuma 1. Contoh, diketahui sebuah IP 192.168.10.176/26. Tentukan subnet mask, jumlah host, jumlah segmen, dan IP berapa saja yang berada pada satu segmen dengan IP tersebut.
Yang pertama, caranya sama. Di sini adalah /26. /26 kita akan mencari, di sini akan mencari subnet masknya. /26 kita tinggal membuat satunya, nilai aktifnya sebanyak 26. Di sini adalah 192. 192 berarti adalah kelas C. Kelas C nanti berarti yang kita hitung adalah di sini. 8 terakhir, oktet yang keempat yang akan kita hitung. Setelah kita tahu benarnya seperti ini, kemudian kita konversikan ke bilangan desimal. Desimalnya berapa? Ini, 255, 255, 255, 192. Ini adalah subnet mask dari 192.168.10.176/26. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah host? Berapakah jumlah hostnya? Jumlah hostnya adalah 2 pangkat X. X tadi adalah nilai tidak aktif. Nilai tidak aktifnya berapa? Nolnya ada berapa di sini? Nolnya di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah hostnya adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jumlah hostnya adalah 2 pangkat tidak aktif. Di sini 2 pangkat 6. Berarti hasilnya adalah 64. Kemudian, jumlah host yang dapat digunakan berapa? Rumusnya adalah 2 pangkat X min 2. 2 digunakan untuk network ID dan broadcast ID. Berarti hasilnya tadi 64 dikurangi 2. Totalnya adalah 62 host. Pertanyaan yang ketiga adalah berapakah jumlah segmen yang terbentuk? Rumusnya adalah 2 pangkat Y, di mana Y adalah nilai aktif pada segmen. Berapakah nilai aktifnya di sini? Nilai aktifnya di sini adalah 2. Kita nggak perlu menghitung yang 3 di depan ini, 3 oktet di depan, karena kita menggunakan kelas C. Kelas C host ID-nya adalah di oktet yang keempat. Berarti yang kita perhitungkan adalah yang ini saja. Berapakah nilai aktif di host keempat? Di network di oktet keempat adalah 2. Di sini 2. Berarti jumlah segmennya berapa? Jumlah jaringannya berapa? Jumlah subnetnya berapa? Yaitu 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Di sini sudah ketemu, jumlah hostnya adalah 64, jumlah host yang digunakan adalah 62, dan jumlah segmennya ada 4. Kemudian kita akan buat tabelnya, tabel IP-nya. Di sini ada 4 segmen tadi, ada 4 jaringan, ada 4 subnet. Di sini kita buat segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Kemudian, jumlah hostnya adalah 64. Jumlah hostnya adalah 64. Di sini berarti yang namanya IP itu kita selalu mulai dari 0. Kalau totalnya adalah 2 pangkat 8 itu adalah 256. Kalau kita mulai dari 0 berarti akhirnya nanti adalah 255. Karena kita mulai dari 0. Kalau kita mulai dari 1 di sini, berarti di sini berakhirnya adalah 256. Bisakah dimulai dari 1? Tidak bisa, itu sudah ketetapan. Kita mulainya dari 0. Jumlah hostnya adalah 64. Berarti 0 sampai dengan di sini IP awalnya berarti 0 sampai dengan 63. Kalau 0 sampai dengan 64 berarti berapa? 65 itu. Karena total hostnya adalah 64 dalam satu segmen, berarti di sini adalah 0 sampai dengan 63. Ingat, IP pertama itu dia sebagai network ID, dan IP yang terakhir dia sebagai broadcast ID. Berapa IP yang bisa digunakan? IP yang bisa digunakan sejumlah 62. Di sini berarti mulainya adalah 1 sampai dengan 62. Dan kita lanjut di segmen kedua seperti itu, 3 seperti itu, dan 4 seperti itu. Sama perhitungannya. Mulai dari 0 sampai dengan 63, segmen kedua adalah 64 sampai dengan 127, segmen keempat, segmen ketiga adalah 128 sampai dengan 191, dan segmen yang keempat adalah 192 sampai dengan 255. Pertanyaannya tadi adalah, IP yang satu segmen dengan 192.168.10.176 adalah
berapa? Berapa saja IP yang terdapat dalam satu segmen itu? Jawabannya adalah 176 itu berada pada segmen yang ketiga di antara range ini 129 sampai dengan 190. Berarti 176 itu berada di tengah-tengah sini. Berarti IP yang bisa digunakan berapa? 129 bisa, 130 bisa, sampai dengan 190. Asalkan 176 tidak dipakai untuk double. Karena host ID itu selalu single. Dia nggak bisa double. Nggak bisa digunakan ke yang lain lagi. Kalau sudah digunakan, dia tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana kalau digunakan lagi? Dia akan mengalami konflik IP. Kemudian jika ditanya, berapakah network ID-nya, IP network-nya? Network ID atau IP network dari 192.168.10.176 adalah 192.168.10.128. Adalah network ID itu adalah IP yang pertama. Kemudian jika ditanya, berapakah broadcast ID-nya? Broadcast ID-nya berapa? Adalah 191. Kemudian, apakah jika ada pertanyaan lagi, apakah 192.168.10.101/26 bisa terhubung dengan 192.168.10.176/26? Jawabannya, 101 itu berada pada segmen kedua. 101 berada di segmen kedua, di antara 65 dan 126. Jadi, kalau dia tidak dalam satu segmen, apakah dia bisa digunakan? Jawabannya adalah tidak, karena dia beda network ID. Di sini network ID-nya adalah 64, kemudian di sini adalah 128. Cukup sekian, semoga membantu. Cukup sekian untuk cara menghitung subnetting pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.